Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Liburan usai, tumpukan ratusan ton sampah berserakan di pantai Pangandaran. Geram dengan ulah geng motor, warga Kota Cimahi menghajar seorang terduga pelaku geng motor saat kabur ke permukiman warga. Jelang masuk sekolah, para ibu di Subang ramai-ramai menjual perhiasan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Deklarasi dukungan yang dilakukan anggota Satpol PP Kabupaten Garut beruntut panjang. Tim relawan Amin dan pemenangan Ganjar Mahfud melaporkan instansi Satpol PP Kabupaten Garut ke Badan Pengawas Pemilu karena dinilai tidak netral. Kasus deklarasi dukungan terbuka kepada Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming yang dilakukan 13 anggota Satpol PP Kabupaten Garut terus bergulir. Tim relawan pasangan Amin dan tim pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Garut mengambil langkah hukum dengan melaporkan institusi Satpol PP Kabupaten Garut ke Bawaslu Kabupaten Garut. Relawan Amin bersama Aliansi Umat Islam Garut melaporkan objek pidana pemilu karena fasilitas yang digunakan anggota Satpol PP saat deklarasi merupakan fasilitas negara. Karena Satpol PP harusnya menjadi bagian mitra Bawaslu, tapi ini menjadi ikut bermain, ikut mengkampanye. Jelas ini akan kita tuntut tuntas dan usut tuntas by design unsur di balik ini dan pelanggaran yang harus dilakukan oleh tegas oleh Bawaslu dan juga pemerintahan daerah. Laporan serupa juga dilayangkan tim pemenangan Ganjar Mahfud. Mereka menilai 13 anggota Satpol PP itu telah melanggar netralitas pegawai pemerintah non-ASN sesuai surat edaran Menpan RB tentang pemilu 2024. Apalagi para anggota Satpol PP mengenakan seragam dan fasilitas negara saat mendeklarasikan dukungan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Segera melaporkan, walaupun itu statusnya honorer ya, karena kami kemarin sudah audiensi dengan Kepala Satpol PP Pak Usep Basuki Koputra. Beliau menjelaskan bahwa ini adalah honorer dan tidak mewakili institusi dari Satpol PP, tapi tentu sesuai surat keputusan bersama antara Menpan RB, kemudian Mendagri, kemudian dari Badan Kepegawaian Nasional dan Komite ASN itu di tahun 2022 sudah ada surat edaran berkaitan dengan netralitas pegawai pemerintah non pegawai negeri. Sebelumnya Satpol PP Kabupaten Garut telah menjatuhkan sanksi berupa skor selama 1 hingga 3 bulan terhadap 13 anggota Satpol PP. Otak dari deklarasi dukungan diberikan skor paling lama yakni 3 bulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Polisi meringkus 5 pelaku pengeroyokan yang menyebabkan seorang pria tewas di Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Korban dihakimi para pelaku lantaran menganiaya kerabat mereka, seorang ibu rumah tangga pada akhir Desember 2023 lalu. Kelima pelaku pengeroyokan dibekuk polisi di wilayah Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kelima pelaku merupakan warga satu kampung. Kelima pelaku ditangkap karena terlibat dalam aksi main hakim sendiri sehingga menyebabkan pria bernama Aldoni tewas akibat dihantam benda tumpul pada 30 Desember lalu. Aksi main hakim sendiri diduga dilakukan para pelaku lantaran kesal korban menganiaya kerabat mereka, yakni seorang ibu rumah tangga bernama Jolita Sitorus di perumahan Rancaikek Permai. Saat itu korban tiba-tiba masuk ke rumah sang ibu. Beberapa saat kemudian terdengar teriakan minta tolong dari anak-anak korban sehingga kemudian para pelaku datang dan mengejar korban. Korban akhirnya terkepung dan dihakimi secara beramai-ramai hingga tewas. Polresta Bandung dalam kurun waktu tidak lebih dari 1x24 jam bisa mengamankan kelima tersangka dengan berbagai macam alat bukti yang sudah bisa kami amankan, dan kepada kelima tersangka tersebut dijerat dengan pasal 170 ayat 3, yaitu melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun pidana penjara. Sementara kondisi ibu rumah tangga bernama Jolita Sitorus saat ini masih dirawat di rumah sakit dan belum bisa diminta keterangan.
Polisi masih mendalami hubungan antara sang ibu dengan korban yang tewas. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Jelang anak-anak kembali ke sekolah, warga Subang beramai-ramai ke toko perhiasan untuk menjual emas. Mereka mengaku harus menjual emas untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Toko perhiasan emas di Pantura, Pamanukan, Subang ramai didatangi warga. Suasana semakin ramai jelang berakhirnya libur sekolah. Warga yang mayoritas para ibu menjual perhiasan emas yang sebelumnya mereka simpan. Warga mengaku harus melepas perhiasan mereka untuk mendapatkan dana segar guna membiayai sekolah anak-anak. Pihak toko emas menuturkan 70% warga yang datang ke toko untuk menjual emas. Anak sekolah, bayaran di sekolah. Udah mulai mau masuk lagi ya? Iya, belum lunas bayarannya, Pak. Buat biaya. Iya, Sering ke sini, Bu? sering. Banyak yang jual. Alasannya menjual mereka? Kayaknya udah mau masuk sekolah deh. Jadi pada habis liburan terus buat biaya sekolah juga mungkin ya. Jadi banyak orang-orang jual sekarang. Jadi dapatnya 2.500.000. Sebagian besar anak-anak sekolah akan kembali ke sekolah pada 8 Januari mendatang. Jenal Arifin melaporkan dari Subang. Ribuan petani tembakau mendapat bantuan langsung tunai sebesar 1,2 juta rupiah dari alokasi dana bagi hasil, cukai, dan tembakau. Namun pembagian dana ini sebagian tidak tepat sasaran karena masih banyak petani tembakau yang sudah didaftarkan justru tidak dapat bantuan. Pemkab Garut kembali mengucurkan bantuan sosial kepada para petani atau buruh tani tembakau di sejumlah kecamatan. Setiap orang atau kepala keluarga mendapat bantuan uang tunai sebesar 1,2 juta rupiah. Tercatat ada 9.000 penerima bantuan. Dana ini dialokasikan dari dana bagi hasil cukai dan tembakau. Para petani rela antre sejak pagi di kantor pos Bayongbong. Di Desa Sukalilah dan Sukajaya, Kecamatan Sukaresmi, terdata ada 387 petani tembakau yang mendapat bantuan. Jumlah ini turun jauh dibanding dengan tahun lalu yang mencapai 605 orang. Sayang petani tembakau di Desa Mekarjaya tidak mendapat bantuan serupa. Kebutuhan segala macam kan. Jadi sangat membantu, Pak. Semua masyarakat itu kan merasa membantu kan masalah ada bantuan ini. Ya, pasti merasa bersyukur lah ada bantuan dari pemerintah kan. Oke. Ini bantuan apa, Pak, yang Bapak terima? Bantuan BLT kan ini. Ya, BLT dari tembakau itu, Pak. Ya, Oh, Bapak garap lahan juga tembakau. suka garap juga ya. Di mana, Pak? Garapnya, Pak? Di daerah Cilegom. Oh, di Sukalila. Oh, di Sukalila. Sukalila ya. Pak, uangnya rencananya buat apa? Buat untuk garapan lagi atau untuk kebutuhan sehari-hari, Pak? Untuk bisanya itu ya bisa untuk garap lagi. Misalnya itu. Distribusi bantuan tunai ini dianggap masih kurang tepat sasaran. Masalah pendataan yang tidak melibatkan pihak desa menjadi pemicu sehingga banyak petani tembakau yang tidak mendapat bantuan padahal sudah mendaftar. Kaitan dengan data, kenapa tidak disinkronisasi dari awal antara Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan kan tembakau perkebunan ya, tidak hanya sekedar pertanian gitu kan, perkebunan. Sinkronisasi, apa salahnya sih, apa beratnya mengundang para kepala desa yang notabene desa tersebut warganya menjadi penerima. Sampai saat ini kami atau saya selaku kepala desa dan warga saya menjadi penerima belum pernah. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah menetapkan 25 provinsi penghasil cukai dan tembakau yang menerima bantuan ini, termasuk salah satunya Jawa Barat. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Para petani kopi di lereng Gunung Papandayan Garut banjir pesanan bahkan datang dari luar negeri. Kopi hasil petani ini diburu pemesan karena merupakan hasil fermentasi atau dikenal sebagai coffee wine. Garut bukan hanya sebagai penghasil dodol, namun juga kopi. Ya, berada di ketinggian, Garut memang menjadi salah satu daerah penghasil kopi di Jawa Barat. Kopi Arabica Garut dikenal sebagai kopi Arabica Jawa Prenger. Salah satu wilayah penghasil kopi adalah Kecamatan Cisurupan di lereng Gunung Papandayan.
Di sini para petani berupaya meningkatkan nilai ekonomi kopi dengan mengembangkan produk fermentasi atau biasa dikenal coffee wine. Proses fermentasi kopi wine tergolong cukup lama, antara 2 hingga 3 bulan. Tidak heran harga kopi wine lebih tinggi dibandingkan dengan kopi biasa. Kopi wine kemudian menjadi tren baru di kalangan pecinta kopi. Tidak mengejutkan jika pesanan kopi wine Garut datang dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Jelang akhir tahun panen jenis kopi wine, prosesnya itu proses wine, ya alhamdulillah permintaannya gitu. Wine berada di urutan nomor 1 paling ramai peminatnya. Seperti apa nih? Seramai gimana itu? Itu hampir setiap konsumen, baik yang dalam kota ataupun luar kota, itu dia orang ramai peminatnya yang di wine kopi itu, yang proses wine. Proses wine. Kalau dari sisi harga beda dengan harga jauh berbeda wine. Wine harga kebetulan di sini yang paling unggul per kilonya 600.000 per 1 kilo kopi wine bubuk. kopi wine bubuk. Iya. Kemudian Proses kopi wine itu pertama dari cherry yang pertama langsung panen dari kebun, disortir dulu di perambangan, yang hijau, yang kering dikeluarin. Setelah sortasi di dalam perambangan dikeluarin, baru dimasukin dalam plastik, didobel pakai karung, terus diikat selama 1 bulan. Di kalangan pencinta kopi, kopi Garut, terutama kopi hasil fermentasi memiliki cita rasa unik. Selain memiliki kekentalan yang pekat, kadar asam kopi Arabica Garut juga lebih rendah. Rasanya saya sebagai penikmat kopi di beberapa tempat mungkin ini adalah salah satu kopi yang rasanya sangat pekat sekali. Satu itu, yang kedua karena ciri khas mungkin ditanamnya di Garut, rasa asamnya juga ada tapi tidak terlalu pekat seperti kopi-kopi Garut yang lainnya. Harga 1 kg kopi wine cukup tinggi, sekitar Rp600.000. Namun harga semahal ini sebanding dengan kualitas kopi dan proses fermentasi yang butuh waktu lama. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.